Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ikhwanal muslimin rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji milik Allah, Tuhan sekalian alam, zat yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia dan penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah semuanya, marilah kita untuk terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan kita tinggalkan segala apa yang dilarangnya. Karena takwa adalah bekal sebaik-baiknya yang harus senantiasa kita upayakan agar hidup kita di dunia dan kelak di akhirat mendapatkan ridho dan kebahagiaan yang sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan kita bergembira atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita telah melewati bulan Ramadan 1445 Hijriah yang di dalamnya kita hiasi dengan berbagai ketaatan kita, bahkan ketaatan yang terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita patut bersyukur atas nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat kemampuan untuk kita bisa melaksanakan berbagai ibadah kita di bulan Ramadan, dan kita merasakan kegembiraan dengan dilaksanakannya dan tuntasnya segala rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan. Dan tentu kegembiraan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa bagi orang yang berpuasa, baginya ada kegembiraan ketika berbuka, ketika beridul fitri, dan terlebih lagi ketika kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kegembiraan yang kita rasakan dengan kita telah menuntaskan berbagai ketaatan kita di bulan Ramadan ini juga sebagai sebuah karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita buka dalam Quran surat Yunus ayat 58, Allah mengatakan, qul bifadlillahi wa birahmatih fabizalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah, maka dengan yang demikian itulah kemudian mereka akan bergembira. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini khatib ingin mengajak jamaah semuanya untuk mentadaburi salah satu ayat Al-Qur'an yang tercantum dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 60. Satu ayat yang penting untuk kita renungkan bersama sebagai refleksi perenungan kita untuk kita sekalian, bagaimana kita berupaya untuk mempertahankan amal-amal kebaikan yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan untuk terus kita pertahankan. Allah Ta'ala berfirman, walladzina ya'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Yang artinya walladzina ya'tuna ma ataw, dan orang-orang yang telah mengerjakan apa yang telah mereka kerjakan, wa qulubuhum wajilah, dan hati-hati mereka merasa takut, merasa khawatir, annahum ila rabbihim, sesungguhnya mereka kepada Tuhan mereka raji'un, akan kembali. Jamaah sekalian, yang menarik dari ayat ini adalah kita bisa baca bahwa setelah ayat ini turun, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW,
Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi tentang ayat ini. Ya Rasulullah, apakah ayat ini? Ya. Atau siapakah yang diceritakan di dalam ayat ini? Siapa yang mereka merasa takut, merasa khawatir untuk bertemu dengan Tuhan mereka karena mereka telah melakukan apa yang telah mereka kerjakan? Apakah ayat ini bercerita tentang mereka yang telah berbuat dosa, mereka yang telah berzina, mereka yang telah mencuri, atau mereka telah minum minuman khamr, sehingga dengan apa yang mereka lakukan mereka takut, mereka khawatir bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi, sekaligus juga sebagai dugaan apakah itu ayat itu bercerita tentang mereka, orang-orang yang berbuat dosa, yang telah berzina, yang telah mencuri, yang telah minum minuman khamr dan berbagai maksiat lainnya, sehingga kemudian mereka merasa takut untuk ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pasti mereka akan diminta pertanggungjawaban, bahkan hukuman atas apa yang telah mereka kerjakan. Ternyata hadirin yang Allah muliakan, ayat ini ternyata tidak seperti yang diduga oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang dikatakan Rasulullah? Beliau mengatakan, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, inilah ucapan cinta seorang nabi, seorang rasul kepada sahabat Aisyah yang tidak lain itu juga adalah sebagai istrinya. Beliau mengatakan kalimat yang sangat indah. Tidak, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, ayat itu tidak bercerita tentang orang-orang yang telah berbuat dosa, tidak bercerita tentang orang yang telah berzina, tidak bercerita tentang orang yang mencuri, tidak bercerita tentang orang yang minum minuman khamr, yang mereka kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ayat itu bercerita tentang mereka, orang-orang yang telah melakukan berbagai amal kebajikan. Ayat ini bercerita tentang mereka yang telah melakukan berbagai amal ketaatan kepada Allah, sebagaimana kita misalnya yang telah kita melaksanakan berbagai aktivitas ketaatan kita di bulan Ramadan, puasa, sholat jamaah, tadarus Al-Quran, ya, kemudian banyak bersedekah, berzakat fitrah, itikaf dan sebagainya. Kata Rasulullah, tidak, ayat ini bercerita tentang orang-orang yang telah melakukan kebaikan, tetapi mereka punya rasa takut, mereka khawatir ketika bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata amal-amal mereka ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang telah mereka kerjakan, amal soleh yang telah mereka lakukan, ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita muhasabah diri kita, mari introspeksi diri kita. Apakah ibadah yang begitu hebat, yang luar biasa kita kerjakan di bulan Ramadan, berbagai bentuk amal soleh, berbagai bentuk ketaatan yang telah kita kerjakan, bahwa kita yakin, percaya diri bahwa amal-amal kita pasti akan Allah terima? Apakah kita yakin 100% segala bentuk ketaatan kita, yakin akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sementara ayat ini menggambarkan ada di antara umat Rasulullah, mereka takut kalau apa yang telah mereka kerjakan ternyata sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, tentu saja kita berharap bahwa apa yang telah kita kerjakan, segala bentuk amal baik yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27, siapa mereka amal-amal yang Allah akan terima? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah berfirman, sesungguhnya Allah hanya akan menerima amal-amal dari orang-orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itulah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu keterangan yang disampaikan oleh seorang ulama besar, Imam Masjidil Haram dan Imam Masjid Nabawi, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau memberikan sebuah keterangan
siapakah mereka orang-orang yang amalnya di bulan Ramadan yang akan Allah terima, dan siapa pula mereka yang amal-amalnya di bulan Ramadan lalu kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah keterangannya beliau mengatakan bahwa tanda bahwa orang yang diterima amalnya, amal-amal ketaatannya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang setelah Ramadan pergi, mereka tetap mempertahankan semangat dan kesungguhan dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah indikator, itulah tanda bahwa amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan ternyata ditentukan oleh setelah Ramadan itu pergi. Ketika kita mampu merawat, memelihara, meriayah semangat dan kesungguhan dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal kita di bulan Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mari kita senantiasa berusaha untuk meriayah, merawat, mempertahankan semangat kita ibadah, kesungguhan taat kita kepada Allah. Kita jaga semangat sholat jamaah kita, kita jaga semangat untuk banyak bersedekah, menunaikan zakat, memperbanyak baca Al-Quran, banyak datang ke masjid, banyak melakukan kebaikan. Itulah upaya kita yang harus kita lakukan. Jangan sampai kemudian kita kembali mundur setelah Ramadan pergi, melakukan berbagai kemalasan-kemalasan. Hadirin yang Allah muliakan, dalam Quran surat Al-Anfal ayat 20 dan 21 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah wala tawallaw anhu wa antum tasma'un wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berpaling dari taat kepada Allah dan Rasulnya sementara kalian telah mendengar, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang mengatakan kami mendengar tetapi sesungguhnya mereka tidak mendengar. Hadirin yang Allah muliakan, di dalam ayat ini jelas sekali Allah mengingatkan kita orang-orang beriman untuk bagaimana kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan terus kita taat kepada Allah dan Rasulnya, jangan sampai kita berpaling. Ini hadirin indikator, tanda bahwa amal-amal kita di bulan Ramadan akan Allah terima ketika kita mampu mempertahankan semangat dan kesungguhan dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat jelas, clear sekali dalam sebuah sabdanya, beliau mengatakan, man shoma ramadhana tsumma atbahu sittan min syawal kana qasyamid dahar, rawahu Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikut sertakannya 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Ini bagaimana Rasulullah jelas sekali memberikan satu penjelasan kepada kita. Puasa Ramadan yang telah kita selesaikan, jangan sampai kemudian kita berpuasa lagi Ramadan yang akan datang. Tetapi di bulan Syawal pun kita berupaya untuk melakukan ibadah puasa dengan kita melaksanakan saum sunnah di bulan Syawal yang sebanyak 6 hari sebagaimana disebutkan Rasulullah ini. Bahkan keutamaannya sebagaimana kita berpuasa sepanjang tahun. Ini hadirin, kita perlu merawat, kita perlu menjaga, memelihara kesungguhan dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sudais juga melanjutkan, lalu bagaimana tanda atau ciri orang yang tidak diterima amalnya? Amal-amal di bulan Ramadannya ternyata menjadi kesia-siaan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, yaitu mereka yang kembali setelah Ramadan melakukan berbagai bentuk kemalasan, kembali menjauh dari taat kepada Allah, kembali berbuat keburukan, kembali melakukan kemaksiatan dan memperturutkan hawa nafsunya. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Inilah mereka yang segala ketaatannya di bulan Ramadan sia-sia ternyata di hadapan Allah, karena setelah Ramadan pergi kembali mereka jauh dari taat kepada Allah, bermalas-malasan dari taat kepada Allah, melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, memperturutkan hawa nafsunya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan sebagaimana tercantum dalam Quran surat An-Nahl ayat 92.
Surat An-Nahl ayat 92 Allah mengingatkan kepada kita, wala takunu kallati naqadat qazlaha min ba'di quwwatin angkatha. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang telah menjahit dengan kuat jahitannya, tapi kemudian dia cerai-beraikan jahitannya tersebut. Ini satu tamsil, satu perumpamaan yang digunakan Allah dalam Al-Quran. Seorang perempuan yang telah menjahit pakaiannya dengan kuatnya, tapi kemudian dicerai-beraikan jahitannya tersebut. Itulah gambaran mereka yang di bulan Ramadan begitu hebat, luar biasa, melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan berasumsi yakin ibadahnya Allah terima, yakin ketaatannya Allah terima. Tapi kemudian setelah Ramadan pergi, mereka kembali jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan berbagai kemaksiatan, keburukan, dan mereka kembali menjadi budak dari hawa nafsunya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar kita bisa mempertahankan semangat dan kesungguhan dalam taat kita kepada Allah, dan agar amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah 3 perkara. Maka lakukanlah 3 hal. Yang pertama adalah istiqomah. Istiqomah itu adalah ajak, tidak mundur. Tetap kita punya konsistensi untuk mempertahankan apa yang telah kita kerjakan. Ada sebuah hadis menarik terkait dengan istiqomah. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Sufyan As-Saqafi. Beliau datang kepada Rasulullah dan meminta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu nasihat yang dengan nasihat itu cukup bagiku dan aku tidak perlu bertanya lagi kepada yang lainnya. Maka Rasulullah kemudian memberikan nasihat. Wahai Abdullah bin Sufyan As-Saqafi, qul, katakan olehmu, amantu billah tsumma istaqim, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Inilah nasihat pendek yang Rasulullah sampaikan, tetapi sangat mantap sebagai bekal kehidupan bagi seorang Abdullah bin Sufyan As-Saqafi dan juga bagi kita. Apa nasihat itu? Beriman kepada Allah dan istiqomah dalam iman, istiqomah dalam taat kepada Allah, istiqomah dalam beramal soleh, dan istiqomah dalam melakukan kebaikan. Jadi kita bukan cuma beriman, bukan cuma melakukan ketaatan, tapi juga kita menjaga konsistensi keimanan kita, menjaga amal soleh kita, dan itulah istiqomah. Inilah nasihat penting Rasulullah kepada kita sekalian, sebagaimana yang beliau sampaikan kepada sahabat Abdullah bin Sufyan As-Saqafi. Istiqomah sekali lagi adalah sikap kita menjaga komitmen kita, konsistensi kita untuk terus melakukan apa yang telah kita raih, prestasi yang luar biasa di bulan Ramadan. Semangat baca Qur'annya, semangat sholat berjamaahnya, semangat bersedekahnya, semangat berbagai kebaikan lainnya, tetap kita pertahankan. Ini yang pertama, istiqomah. Yang kedua adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kita selalu berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah seseorang kalian memperhatikan apa yang telah dikerjakannya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah melihat apapun yang kalian kerjakan. Di dalam ayat ini surat Al-Hasyr ayat 18, dalam satu ayat Allah memerintahkan kita 2 kali untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka komitmen takwa inilah untuk terus kita gelorakan di dalam kehidupan kita. Kita jaga amal-amal kita jaga ketaatan kita dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kita kerjakan apa yang Allah perintah dan kita tinggalkan apa yang dilarangnya. Dan yang ketiga, poin penting kita untuk mempertahankan semangat kesungguhan taat kepada Allah, yaitu adalah dengan kita saling menasihati, kita saling mengingatkan di antara kita. Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kita ini manusia biasa, al-insan mahlul khata'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya lupa. Karena itulah kita butuh nasihat dari orang lain, supaya kita senantiasa bisa selalu ingat kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Bahkan ketika kita salah, ada yang menegur kita. Ketika kita menyimpang, ada yang meluruskan kita. Inilah perlunya kita untuk watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kemudian juga kita baca dalam surat Az-Zariyat ayat 55, bagaimana Allah mengatakan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bahwa nasihat
atau peringatan itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita dalam rangka merawat ketakwaan kita, merawat keimanan kita, merawat semangat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin yang ketiga, adalah kita saling mengingatkan. Dan salah satu bentuk kita saling mengingatkan, hadirlah kita di majelis ilmu, hadirlah kita di majelis taklim, karena disitulah kita akan mendapatkan nasihat dari para guru-guru kita, dari orang-orang yang ada berkumpul bersama kita, untuk bagaimana kita bercermin senantiasa untuk terus mempertahankan kualitas dan semangat dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan, semoga menjadi nasihat yang bermanfaat dan bisa kita amalkan, dan seluruh amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du, fa ya ikhwanal muslimin rahimakumullah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafar wal musyrikin wal zalimin wal hasidin. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.